Romo, Suster, Buder, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, umat Paroki Santo Yusuf Ambarawa, salam sehat dan bahagia selalu. Izinkan kami dari tim inisiasi Paroki Santo Yusuf Ambarawa menyampaikan tentang rencana kegiatan penerimaan komuni pertama tahun 2021 ini. Perlu kita ketahui bersama, jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan ini ada 106 orang anak yang terbagi menjadi dari 3 sekolah dan dari beberapa wilayah yang ada di paroki kita. Rangkaian kegiatan dimulai dari hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 dengan kegiatan rekoleksi orang tua calon komuni pertama. Untuk rekoleksi ini kita adakan di area kompleks SMP Pangudi Luhur Ambarawa, dibagi menjadi 3 ruang pertemuan dengan 3 narasumber. Tema yang kita ambil adalah mendampingi iman anak di era digital dan masa pandemi. Narasumber yang pertama ada Buder Albertus Haryadi FIC yang mendampingi orang tua dari peserta SD Pangudi Luhur Ambarawa bertempat di Aula SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Narasumber yang kedua ada Romo Agustinus Budi SY yang mendampingi orang tua dari SD Virgo Maria 1 dan orang tua dari SD Virgo Maria 2 Bawen yang bertempat di ruang kapel Buderan FIC. Dan narasumber yang ketiga adalah Romo Agustinus Sigit SY yang mendampingi orang tua dari peserta wilayah-wilayah di Paroki Santo Yusuf Ambarawa bertempat di ruang aula asrama Saint Louis Buderan FIC. Yang menarik adalah dari 3 narasumber ini dengan tema yang sama, namun mereka menyampaikan dengan cara masing-masing. Tentunya dengan cara penyampaian yang berbeda, akan tetapi ada satu benang merah yang mengikat yang menjadi kesamaannya. Nah, ini agenda di hari yang pertama, rekoleksi. Kita lanjut ke agenda yang kedua. Setelah rekoleksi akan dilanjutkan dengan gladi bersih peserta yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 15 bertempat di Gereja Santo Yusuf Ambarawa. Gladi bersih ini yang akan mengikuti adalah semua peserta, hanya peserta dan para katekis masing-masing. Dalam gladi bersih nanti peserta akan diajak untuk mengenal dan mempraktekkan cara untuk menyambut komuni kudus. Jadi supaya pada pelaksanaan nanti para peserta ini tidak bingung tentang tata caranya, maka kami mengadakan gladi bersih. Kemudian agenda yang ketiga adalah misa khusus yang kami adakan untuk peserta dan salah satu dari orang tua peserta. Kenapa kita adakan misa khusus? Pertimbangannya adalah selama masa new normal ini, adik-adik kita ini belum pernah mengikuti misa secara offline, secara langsung
di masa pandemi ini, yang tentunya suasananya pun berbeda, gerak liturginya pun juga berbeda. Maka misa ini kami adakan supaya anak betul-betul mengenal dan mengalami secara nyata bagaimana misa selama masa pandemi ini berlangsung, sehingga ketika hari pelaksanaan penerimaan komuni pertama nanti, peserta tidak bingung dengan gerak liturgi dan suasana misa yang ada. Kenapa yang kita undang hanya salah satu dari orang tuanya saja? Hal ini berkaitan dengan kapasitas gereja dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak mungkin kita bisa menampung peserta ditambah 2 orang tuanya masing-masing dalam situasi pandemi ini. Kapasitas yang mencukupi adalah sekitar 360-an orang daya tampung gereja kita dalam masa pandemi ini. Maka kami membuat kebijakan yang boleh menghadiri, wajib menghadiri adalah tentunya peserta dan didampingi hanya salah satu dari orang tuanya saja. Nah, itu agenda yang ketiga. Kita lanjutkan ke agenda yang keempat. Sebelum perayaan Ekaristi penerimaan komuni pertama, peserta wajib mengikuti atau menerima sakramen tobat dalam pengakuan dosa. Nah, agenda pengakuan dosa ini kita mulai dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni. Tanggal 2 Juni ada peserta dari SD Pangudi Luhur Ambarawa akan menerima sakramen tobat bertempat di area SD Pangudi Luhur Ambarawa dengan ruangan sirkulasi udara yang baik. Kemudian di tanggal 3 agenda penerimaan sakramen tobat untuk peserta dari SD Virgo Maria 1 dan SD Virgo Maria 2 bertempat di masing-masing sekolah dengan masing-masing satu romo yang akan memberikan sakramen tobat. Kemudian hari ketiga tanggal 4 Juni adalah agenda untuk peserta dari wilayah-wilayah yang ada di Paroki Santo Yusuf Ambarawa bertempat di Gereja Santo Yusuf Ambarawa, akan dilayani oleh 1 orang romo. Waktu pelaksanaannya di sore hari. Kita berlanjut ke agenda yang kelima, yaitu agenda inti dari penerimaan komuni pertama ini adalah hari pelaksanaannya. Hari pelaksanaan penerimaan komuni pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sesuai tradisi gereja kita, penerimaan komuni pertama kita tempatkan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, pada hari pelaksanaan ini nanti yang diwajibkan hadir adalah pesertanya dan didampingi hanya salah satu dari orang tuanya saja. Katekis akan tetap mendampingi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim pelayanan sakramen inisiasi Paroki Santo Yusuf Ambarawa mohon doa restu dari Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semua umat separoki Santo Yusuf Ambarawa. Kami mohon dukungan doa agar serangkaian acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, semuanya sehat sampai pada hari pelaksanaan dan sampai pada selesainya hari pelaksanaan nanti.
Terima kasih, berkah dalam.